Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, malam Lailatul Qadar adalah malam yang bertabur dengan keberkahan, malam yang penuh dengan kemuliaan. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang mendambakannya. Lantas apa fadilat dan keutamaan malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar terambil dari dua kata, al-lailah dan al-qadar. Al-lailah berarti malam, al-qadar berarti ketetapan. Secara istilah, malam Lailatul Qadar merujuk pada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qadar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Para ulama manakala memaknai Lailatul Qadar ini terbagi pada 4 pandangan. Yang pertama adalah at-ta'zim, kemuliaan, keagungan. Sebab pada malam itu Allah Subhanahu wa taala memuliakan malam itu dengan melipat gandakan amal ibadah yang lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu Allah memberikan kemuliaan, keagungan yang tidak diberikan pada malam-malam selainnya. Yang kedua juga disebut dengan makna at-tadhiq. Apa itu at-tadhiq? At-tadhiq bermakna sempit. Malam itu disebut dengan malam yang penuh dengan kesempitan karena banyaknya para malaikat yang turun ke muka bumi, sehingga seakan-akan bumi menjadi sempit. Yang ketiga bermakna ar-rahmah, kasih sayang. Pada malam itu Allah Subhanahu wa taala menatap, memandang kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang beribadah, orang-orang yang mengharapkan malam itu menjadi malam keberkahan, dipandang dengan rahmat, kasih sayang. Allah turunkan rahmat yang sangat luas pada malam itu. Yang keempat adalah al-qadar, berarti ketetapan. Pada malam itu Allah Subhanahu wa taala tetapkan ajal manusia, Allah tetapkan rezekinya, Allah tetapkan qadar baik dan buruknya hingga pada tahun mendatang. Maka 4 makna inilah yang melingkupi makna Lailatul Qadar. Adapun asbab, penyebab Lailatul Qadar ini, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ibnu Abbas radhiyallahu an, Zukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulun min bani Israil hamala silah ala atiqati fi sabilillah alfa syahr. Diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang laki-laki yang hidup pada masa Bani Israil yang sepanjang hari dia berjuang jihad fi sabilillah, mengangkat senjata. Malam harinya dia beribadah sepanjang malam. Dia diberikan karunia umur 1000 tahun yang dia lakukan semuanya untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dihabiskan waktunya untuk beribadah. Wa ajaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lidzalik wa tamanna dzalika li ummatihi. Lantas Rasulullah takjub. Rasulullah mengharapkan hal itu juga terjadi pada umatnya. Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan usia yang tidak panjang, baina sittina wa sab'in, antara 60-70. Tentu tidak banyak amal ibadah yang bisa dilakukan sebagaimana yang dilakukan para umat-umat terdahulu. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam doa beliau, faqala ya rabbi ja'alta ummati aqsaral umam a'maran wa aqalla a'malan. Ya Allah, engkau jadikan umatku pendek umur mereka, sedikit amal ibadah yang bisa mereka lakukan. Maka berilah umatku kesempatan untuk bisa menyamai, menandingi amal-amal ibadah para umat-umat terdahulu. Fa'atallahu Lailatul Qadar, maka Allah berikan malam Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Kita tahu bahwa 1000 bulan dalam kisaran hitungan usia manusia rentang antara 83 tahun. Maka bayangkan jika seseorang yang diberikan usia 83 tahun, siang hari dia berjihad fisabilillah, malam hari dia habiskan waktunya beribadah kepada Allah, maka sungguh betapa banyak pahala ganjaran yang dia dapatkan. Maka bagi umat Rasulullah di akhir zaman, mereka tidak perlu berusia hingga ratusan tahun. Cukup dalam satu malam dia beribadah ikhlas kepada Allah,
bertepatan pada malam itu berkenaan dengan malam Lailatul Qadar, maka Allah memberikan karunia, fadilat dan keutamaan sama dengan ibadah laki-laki di zaman Bani Israel yang berusia ratusan tahun, yang berusia sampai 1000 tahun. Dia beribadah sama dengan satu malam saja, 1 detik saja pada malam itu beribadah, maka pahalanya pun seimbang. Ini satu fadilat, satu keutamaan yang Allah berikan kepada umat akhir zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas apa fadilat dan keutamaan lainnya? Di dalam sebuah khabar disebutkan, idza kana lailatul qadar ya'murullahu Jibril fayahbitu fi kaukabatin minal malaikah ilal ard wa ma'ahu liwa akhdar. Pada malam Lailatul Qadar Allah perintahkan malaikat Jibril bersama serombongan malaikat yang lainnya, ribuan jumlah para malaikat itu turun ke bumi. Mereka membawa panji-panji, bendera-bendera berwarna hijau. Walau situmiyah janah minha janahan la yanshiruhuma illa fi lailatul qadar. Mereka memiliki 600 sayap. Sayap kanan 600, sayap kiri 600, 1200. Yang kedua sayap itu jika mereka bentangkan, maka melampaui al-masyriqi wal maghrib, timur dan barat. La yanshiruhuma illa fi lailatul qadar. Mereka tidak membentangkan sayap itu kecuali pada malam Lailatul Qadar. Wa yubashshiruhuma, mereka memberikan kabar gembira likulli qa'idin, bagi orang-orang yang mengerjakan ibadah, qaimin, melakukan salat, kirin, orang yang berzikir, orang yang bersalawat, orang baca Al-Quran. Wa yusafihunahum, dan mereka menyalami mereka, menjabat tangan mereka. Wa yu'amminu ala du'aihim, dan mengaminkan doa-doa yang dipinta oleh orang-orang beriman. Sampai yatla'il fajar, sampai terbit fajar. Hatta lamma yatla'il fajar, ketika telah tiba fajar, mereka menyerulah Jibril kepada para malaikat, ya ma'asyiral malaikah, wahai malaikat, ar-rahil, ar-rahil, kembalilah kalian ke langit. Maka para malaikat itu bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, ma fa'alallahu min du'ail muslimin, ma fa'alallahu min hawaijil mu'minin. Apa yang Allah berikan ganjaran terhadap doa-doa orang yang beriman pada malam itu? Fayaqulu lahum, Jibril mengatakan, innallaha yanzuru ilaihim, Allah memandang mereka dengan pandangan rahmat, pandangan kasih sayang. Wa'fa anhum, menghapuskan kesalahan mereka. Wa ghafara lahum, mengampuni dosa yang mereka lakukan. Illa arba'atan nafar, melainkan ada 4 golongan yang tidak diampuni, 4 yang tidak mendapatkan keampunan meskipun dia ibadah pada malam itu. Yang pertama adalah mudamminu khamar, orang yang selalu minum khamar, orang yang menggunakan narkoba, orang yang selalu minum minuman yang memabukkan, tidak bertaubat, pada malam itu tidak mendapatkan keampunan. Wa aqi walidayh, orang yang durhaka kepada orang tua, orang yang menyakiti hati orang tua, belum sempat meminta ampun, meminta maaf kepada orang tua, tidak diampuni pada malam itu. Wa qatir rahim, orang yang memutuskan tali silaturahmi, orang yang bermusuhan, orang yang belum lagi saling memaafkan, tidak diampuni. Wal masyahin, orang yang suka meramal, orang yang suka datang ke dukun, orang yang meminta selain kepada Allah juga tidak diampuni pada malam itu. Nauzubillah summa nauzubillah. Wa mata tahdusu lailatul qadar, kapan terjadinya malam Lailatul Qadar? Dapat kita klasifikasikan pandangan para sahabat, para tabi'in dalam menentukan malam Lailatul Qadar itu paling tidak ada 10 pendapat. Yang pertama, awal Ramadan, awal malam bulan Ramadan. Ada sebagian pendapat para ulama menyatakan bahwa terjadinya malam Lailatul Qadar pada malam awal bulan Ramadan. Yang kedua, 17 Ramadan. Ini pandangan dari mazhab Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ada yang menyatakan malam 21 Ramadan. Ini pandangan Imam Syafi'i. Ada yang menyatakan 23 Ramadan. Ini pandangan Abu Burdah As-Salmi. Ada yang menyatakan 25 Ramadan. Ini pendapat Abu Dzar Al-Ghifari dan Imam Hasan bin Abi Thalib. Ada pula yang menyatakan 24 Ramadan. Ini malam genap, bukan malam ganjil. Ini pandangan dari mazhabnya Bilal bin Rabah. Ada yang menyatakan 27 Ramadan. Ini pandangan dari Ibnu Abbas. Ada yang menyatakan 29. Ada yang menyatakan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ada yang menyatakan bahkan pada setiap malam bulan Ramadan. Ini pandangan berdasarkan pengalaman-pengalaman spiritual para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para ulama-ulama. Bahkan Ibnu Abbas, Imam Ghazali, Ibnu Arabi memiliki pandangan dan hitung-hitungan khusus berdasarkan keilmuan,
pengalaman mereka yang mereka dapati sebagai dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Lebih jelasnya bisa dibaca dalam satu kitab namanya Sairus Salikin karangan Syekh Abdul Somad Al-Falimani. Lantas apa hikmah Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan Lailatul Qadar ini sehingga tidak diketahui pasti kapan terjadinya? Adapun salah satu hikmahnya adalah lil ijtihad, untuk kesungguhan, sehingga orang yang sungguh-sungguh akan terlihat. Dia tidak saja beribadah pada malam-malam ganjil, tidak saja beribadah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, tapi dia menantikan dari awal bulan Ramadan. Dia tidak bosan-bosannya, dia tidak lelah-lelahnya, istiqamah dalam beribadah. Hikmah yang kedua adalah lil isti'dad minhu fi kulli waqtin li ta'atillah, sehingga dia dapat bersiap-siap, mempersiapkan diri, mempersiapkan waktu, mempersiapkan segalanya demi mengharapkan dapatnya Lailatul Qadar. Inilah hikmah dari tidak diketahuinya pasti kapan Lailatul Qadar. Maka bagi kita yang mengharapkan, menginginkan, mendambakan malam Lailatul Qadar, maka janganlah henti-hentinya meningkatkan amal ibadah kebaikan pada malam-malam bulan Ramadan dengan penuh keikhlasan, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa pertanda malam Lailatul Qadar itu terjadi? Dari Musnad Imam Ahmad menyatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna imarat Lailatul Qadar innaha safiyah. Pertanda sebagian malam Lailatul Qadar itu malamnya adalah cerah. Faka'annaha qamaran sati'an sakinah. Seakan-akan pada malam itu bersinar bulan terang benderang yang menyejukkan, menenteramkan hati. La barud fiha wala har. Malam itu tidak ada rasa dingin, tidak ada rasa panas, sejuk. Semuanya itu menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia yang sangat besar pada malam itu. Para malaikat dari langit turun ke bumi, memenuhi menyesaki segala penjuru muka bumi. Lantas apa yang kita lakukan pada malam Lailatul Qadar? Diriwayatkan dari sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, man ahya Lailatul Qadar, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah, dengan salawat, dengan zikir, dengan amal ibadah kebaikan, wa shalla fiha rakaatain, dia salat 2 rakaat, wastaghfara fiha, dia beristighfar, memohon ampunan kepada Allah, ghafarallahu lahu, Allah ampuni dosa dan kesalahannya. Wa khassa fi rahmatih, Allah khususkan rahmatnya kepada hambanya yang mengharapkan malam Lailatul Qadar itu. Maka hal yang terpenting bagi kita adalah kita senantiasa beribadah pada malam itu, mengharapkan malam-malam itu. Tidak mesti pada malam-malam ganjil, boleh jadi barangkali tidak di malam ganjil, seperti mazhab Bilal bin Rabah terjadi 24 Ramadan. Maka bagi kita tidak henti-hentinya untuk mengharapkan karunia ini kita dapatkan setiap kali datangnya bulan Ramadan. Bukan keutamaan Lailatul Qadar saja yang perlu dan kita kejar, akan tetapi hal yang terpenting adalah keikhlasan dan mengharapkan semata-mata ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga tausiah singkat ini bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.